Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Darmawan, mahasiswa UGM Kampus Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisa Pengaruh Fed Rate dan Harga Minyak Mentah terhadap Cost of Debt pada perusahaan minyak dan gas. Presentasi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta yang kelima adalah simpulan. Industri minyak dan gas memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi global. Sektor ini memenuhi kebutuhan energi dunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara-negara, terutama negara produsen. Volatilitas harga minyak sangat mempengaruhi kebutuhan pendanaan, baik untuk operasi maupun investasi di perusahaan minyak dan gas tersebut. Untuk membiayai investasi dan operasinya, perusahaan minyak dan gas membutuhkan pendanaan. Pendanaan ini menimbulkan biaya utang atau kita sebut cost of debt. Ketika perusahaan mengambil utang, perusahaan juga harus mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah perubahan Fed rate dan harga minyak mentah berpengaruh terhadap cost of debt atau COD pada perusahaan sektor minyak dan gas? Mengapa pertanyaan ini penting? Yang pertama adalah cost of debt merupakan salah satu tolak ukur penting dalam penganggaran modal dan pengukuran kinerja. Yang kedua, harga minyak mentah sebagai komoditas utama sangat volatile dan dapat menciptakan ketidakpastian pada arus kas perusahaan. Artinya dapat meningkatkan risiko default dan mempengaruhi persepsi risiko kreditur dan berdampak pada cost of debt. Yang terakhir adalah Fed rate merupakan acuan suku bunga global yang dapat mempengaruhi kondisi pembiayaan perusahaan secara langsung. Maka dari itu, hubungan antara faktor-faktor makroekonomi global dengan COD penting untuk dipahami karena industri minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi global. Sehingga pertanyaan penelitian adalah, apakah Fed rate berpengaruh terhadap COD perusahaan minyak dan gas? Dan yang kedua, apakah harga minyak mentah berpengaruh terhadap COD perusahaan minyak dan gas? Terdapat dua teori yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama adalah teori agensi. Konflik kepentingan antara pihak debitur dengan kreditur menyebabkan kreditur menjadi tidak percaya sepenuhnya bahwa tidak akan terjadi gagal bayar atas pembayaran kewajiban oleh debitur. Sehingga kreditur mensyaratkan sejumlah biaya bunga yang harus dibebankan ke debitur. Teori berikutnya adalah teori pecking order, di mana ketika perusahaan harus memilih sumber eksternal, mereka lebih memilih utang daripada saham biasa. Ketika harga minyak naik, perusahaan cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi sehingga meningkatkan ketersediaan dana internal. Nah, dana internal inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi dan investasinya. Nah, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian dari Hansen Einstein tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan moneter memiliki dampak yang sangat kuat terhadap suku bunga real forward di masa depan. Kemudian penelitian Lee tahun 2006 mengungkapkan bahwa peningkatan target suku bunga dana federal cenderung memicu peningkatan segera pada suku bunga pasar dan sebaliknya. Namun, dampak perubahan suku bunga jangka pendek terhadap volatilitas suku bunga jangka panjang semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian penelitian Lee dan Ni tahun 2002, Menshi tahun 2019, Umar et al. Tahun 2021 dan Wang et al. Tahun 2021 mengungkapkan bahwa fluktuasi harga minyak mentah dapat mempengaruhi perusahaan dalam berbagai cara. Ngan et al. Tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa ketidakpastian harga minyak mentah di Cina diperkirakan bisa terjadi meningkatkan spread penawaran obligasi, sehingga menunjukkan peningkatan COD. Maka dari itu, hipotesis penelitian ini adalah H1, Fed rate berpengaruh positif terhadap cost of debt. H2, harga minyak mentah berpengaruh positif terhadap cost of debt. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis dan sumber data sebagai berikut. Data variabel dependen yaitu cost of debt diambil dari laporan keuangan perusahaan sampel tahun buku 2014 sampai 2023. Data variabel independen adalah Fed rate dan harga minyak mentah Brent merupakan rata-rata tahunan tahun 2014 sampai 2023 yang diambil dari lembaga penyedia data Bloomberg. Data variabel kontrol yaitu ROE, current ratio, total asset, growth, dan debt to equity ratio
berasal dari perhitungan laporan keuangan perusahaan sampel tahun buku 2014 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pendekatan pemilihan sampel berdasarkan parameter tertentu dengan kriteria yang pertama, terdaftar di penyedia data Bloomberg dengan kode sektor industri, integrated oils, dan exploration and production. Yang kedua, perusahaan merupakan public company. Kemudian yang ketiga, perusahaan merupakan ultimate parent company atau perusahaan holding dan mempublikasikan laporan tahunan lengkap selama 10 tahun dengan rentang waktu 2014 hingga 2023. Hasilnya adalah terdapat 54 perusahaan sampel dengan 262 data observasi. Instrumen penelitian ini yang pertama adalah cost of debt sebagai variable dependent. Rumus cost of debt adalah total biaya bunga dibagi dengan rata-rata pinjaman yang menimbulkan biaya bunga. Data variable independennya adalah Fed rate dan harga minyak mentah Brent yang merupakan rata-rata tahunan tahun 2014 sampai 2023 diambil dari lembaga penyedia data Bloomberg. Variable control terdiri dari ROE, current ratio, total asset, growth, dan debt to equity ratio dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Metode analisa data terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, model estimasi, uji hipotesis, dan analisis regresi dengan model sebagai berikut. Bagian selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dari 54 perusahaan sampel dengan 262 data observasi, didapatkan data sebagai berikut. Untuk uji normalitas, grafik normal plot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi cenderung berdistribusi normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas, tidak menunjukkan adanya gejala antar variabel independen. Untuk uji heteroskedasitas, menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gangguan. Uji common effect model menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan 19,79 variasi dari variabel independen. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang ditentukan. Untuk uji fixed effect model menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 14,71%. Sisanya 85,29% dijelaskan di luar model. Untuk uji random effect model menunjukkan variabel independen menjelaskan 19,54% variasi dari variabel dependen. Kemudian, menggunakan uji Hausman dan uji Lindrich, didapatkan hasil model yang terpilih adalah common effect model. Pada uji year fixed effect, koefisien fixed effect untuk setiap tahun 2015 sampai tahun 2022 menunjukkan deviasi relatif terhadap tahun referensinya tahun 2023. Kemungkinan telah diimbangi oleh variabel independen lain atau tidak cukup kuat menjadi signifikan. Selanjutnya dalam uji signifikansi, disimpulkan bahwa nilai probability sebesar 0 lebih kecil daripada alfa. Dengan demikian H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian menjawab hipotesis pertama, Fed rate memiliki nilai signifikansi sebesar 0,631, lebih besar dari 0,05. Dengan T hitung negatif 0,48, lebih kecil dari 1,96, atau lebih kecil dari T tabel. Artinya secara parsial, Fed rate tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of debt. Untuk hipotesis kedua, Brent memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009, lebih kecil dari 0,05, dengan T hitung 2,61 atau lebih besar dari 1,96, lebih besar dari T tabel. Artinya Brent secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debt. Yang terakhir adalah bab simpulan. Atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Fed rate dan Brent secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap cost of debt. Kemudian, Fed rate secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of debt. Dan yang terakhir adalah Brent secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debt.
Penelitian ini menunjukkan bahwa harga minyak mentah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debt pada perusahaan minyak dan gas, sedangkan Fed rate tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menggarisbawahi bahwa volatilitas harga minyak merupakan faktor yang lebih relevan dalam menentukan risiko pendanaan perusahaan di sektor ini dibandingkan kebijakan moneter global seperti pergerakan Fed rate. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hanson and Stein tahun 2015 yang menyebutkan bahwa perubahan kebijakan moneter memiliki dampak yang sangat kuat terhadap suku bunga real forward di masa depan. Kemungkinan adalah dikarenakan perbedaan sampel, perbedaan tahun pengambilan, dan perbedaan cara perhitungan. Namun, penelitian ini sesuai dengan penelitian Lee tahun 2006 yang menyebutkan bahwa ukuran respon volatilitas telah melemah selama 2 dekade terakhir. Dan ada sedikit bukti bahwa perubahan target suku bunga Federal Fund dapat menyebabkan transmisi volatilitas pada suku bunga dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian Gunn et al. Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ketidakpastian harga minyak dapat meningkatkan bond offering spread, yang berarti terjadi peningkatan biaya utang. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran untuk perusahaan atau manajemen perusahaan adalah yang pertama, manajemen perlu berfokus pada strategi untuk meningkatkan skala operasi dan nilai perusahaan. Yang kedua, peningkatan DER harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pengaruh positifnya terhadap peningkatan biaya utang. Yang ketiga, perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak meningkatkan risiko secara signifikan. Saran untuk investor atau lender, yang pertama, investor dan pemberi pinjaman dapat menggunakan variabel seperti size, brand price sebagai indikator utama dalam menilai risiko kredit perusahaan. Yang kedua, penggunaan kinerja keuangan sebagai indikator risiko. Kemudian, saran untuk membuat kebijakan, stabilisasi pasar minyak untuk dapat mengurangi volatilitas dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang mendorong transparansi risiko keuangan dan penerapan strategi mitigasi risiko seperti mungkin hedging atau lindung nilai juga dapat penting untuk membantu perusahaan mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga minyak. Kemudian, saran untuk peneliti selanjutnya, melakukan perluasan sektor, penambahan variabel makroekonomi, menambah analisis data panel, dan mungkin dapat melakukan pendekatan dengan metodologi lain. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.